Iya, lucu aja gitu ada orang yang terkesan sombong waktu dia bilang dia nongkrongnya di mall. Terus di situ ada pas banget ada video juga ada Raffi, Ruben sama Mas Eko lagi makan di pinggiran gitu. Tuh, mereka itu orang-orang kaya, kaya banget malah ya. Tapi nggak ini kok, maksudnya tetap biasa aja makan di pinggiran. Kenapa emang? Kalau orang yang makan di pinggiran emang kenapa? Nah buat gue itu lucu aja, makanya gue share di Instastory waktu itu, gue tag ke Mas Eko, ke Ruben, ke Raffi gitu. Nih dapat salam dari orang-orang yang makan di pinggiran gitu. Iya, lucu aja gitu ada orang yang terkesan sombong waktu dia bilang dia nongkrongnya di mall. Terus di situ ada pas banget ada video juga ada Raffi, Ruben sama Mas Eko lagi makan di pinggiran gitu. Tuh, mereka itu orang-orang kaya, kaya banget malah ya. Tapi nggak ini kok, maksudnya tetap biasa aja makan di pinggiran. Kenapa emang? Kalau orang yang makan di pinggiran emang kenapa? Nah buat gue itu lucu aja, makanya gue share di Instastory waktu itu, gue tag ke Mas Eko, ke Ruben, ke Raffi gitu. Nih dapat salam dari orang-orang yang makan di pinggiran gitu. Mereka kaya tapi secara materi cukup, tapi makan di pinggiran nggak masalah menurut gue. Bukan berarti merendahkan orang yang makan di pinggiran gitu. Miris nggak sih Kang Deni di saat tengah pandemi gini tuh ada aja orang yang begitu nggak mikirin perasaan orang yang mungkin lagi kerja keras banget untuk makan sehari-hari. Benar ya, itu aja, makanya makanya itu juga sekalian buat nyentil gitu. Nih gue mau kasih lihat kalau orang-orang yang secara materi cukup makannya masih di pinggiran aja gitu. Dia bisa ke mall, bisa ke apa, ya nggak apa-apa, disimpan aja sendiri. Maksud gue jangan berarti di share di sosmed untuk merendahkan orang yang makan di pinggiran gitu kan, kasihan. Di luar sana banyak orang yang masih buat makan aja susah gitu, kok dia malah ngomongnya kayak gitu. Tapi Kang Den, dia ternyata bukan hanya sekali nih, tapi berkali-kali emang selalu kesana sombong. Dia kayak makin senang dihujat, gimana menurut Kang Den? Ya gue juga pernah lihat juga yang dia bahas HP, Oh, terus yang dia menyombongkan kalau kalau apalah beberapa video dia gue lihat juga, karena kan sempet rame di Twitter gitu. Nah setelah gue upload itu banyak banget yang ngetek-ngetek gitu, jadi mau nggak mau gue ngeliat, oh ternyata memang kayak gitu orangnya. Ya udah, semua orang punya pembawaannya masing-masing, tapi efeknya kan pas gue lihat waktu akunnya masih ada tuh habis dia dikata-katain sama orang gitu. jadi kayaknya happy-happy aja dibully, malah tambah senang Nah katanya tapi gue lihat keluarganya terakhir gitu. sih, gue lihat terakhir akunnya hilang. Katanya punya satu lagi, Oh. tapi di private, jadi buat backup dia kan tahu bakalan gini. Iya, akhirnya jadi orang malah mencari-cari kesalahan dia kan. Gue juga akhirnya tahu tuh kalau dia pernah melakukan apa gitu. Ternyata dari berita yang gue baca, terus dari postingan-postingan di Twitter, ada yang bikin thread juga. Ternyata dia pernah melakukan apalah, merugikan pelanggannya gitu. Kang Den, tapi sebagai artis yang berawal dari nol banget berjuang, gimana Kang Den komentar dengan yang dia hanya sesaat maksudnya langsung viral, hanya dengan modal viral juga apa sombong gimana? Iya, sayang kalau kalau kita Kan pengen panggung gitu. ngetop, kalau kita pengen ngetop tapi dengan cara yang kayak gitu buat apa gitu. Kalau lu pengen emang eksis, pengen dikenal orang pakai cara yang baik, bukan bukan akhirnya lu malah bisa ngerendahin orang, sombong, sok kaya. Tapi ngetopnya dalam arti yang negatif, akhirnya dibully, dicari-cari kesalahannya, kan nggak enak juga gitu. Akhirnya terakhir gue lihat dia bikin video minta maaf. Iya gimana itu? Berarti kan netizen kita cepat bisa memberikan pelajaran. Dari pertama gue lihat masih agak-agak nantang, masih nggak ngaruh, silakan bully gue segala macem. Sampai gue lihat soalnya ada di postingan dia cuek banget, nggak ngerasa gimana-gimana dengan apa yang dikomentarin orang. Sampai akhirnya dia bikin video kayak, ya kalau ada salah paham aku minta maaf. Nah, Tapi dia kayak begitu karena katanya udah masuk TV, kan main diundang di station, terus minta maaf karena dia udah sampai masuk TV gitu, udah puas lah istilahnya. Gimana tuh? Kayak nggak iya. tulus gitu, bener nggak kalau Kang Den lihat?
Gue sih nggak tahu ya, dan gitu juga karena sekilas gue lihat, gue juga nggak nyari tahu, gue nggak peduli juga sih ya, maksudnya ya udahlah dia hadapi, jalani kehidupan yang menurut dia baik. Kalau dengan bergaya seperti itu akhirnya dia dibully orang-orang, dia senang, dia nyaman, ya terima aja resikonya gitu. Tapi menurut gue sih nggak baik kita dikenal dengan cara yang seperti itu. Nanti ternyata dia kayaknya karena nipu orang banyak, katanya banyak kasus yang akhirnya ke blow up. Nah itu dia yang gue sayangkan, akhirnya kan bener seperti yang lo bilang bahwa ternyata dia pernah melakukan penipuan, nggak tahu tuh bener apa enggak, akhirnya banyak bukti-bukti, ada yang ngirimin apalah, akhirnya kan jadi kebongkar gitu. Coba kalau dia nggak sombong kan orang jadi nggak tahu juga. Kang Denny sebagai, kan Kang Denny dapat julukan Sultan Pejaten, itu gimana? Senang makan di pinggiran juga nggak sih sebagai Sultan Pejaten? Masih sering lah, masih sering gua makan di pinggiran, sering banget. Biasanya gua kalau pulang malam cari makanan, ada tempat makan mie favorit gua pinggir jalan. Warkop gitu? Iya, warkop. Gua kadang ngajak anak gue ke warkop pinggir jalan di samping rel kereta deket rumah gua karena mie-nya tuh enak banget. Gue makan bubur kacang hijau, ntar anak gue makan mie, kadang gue makan mie, anak gue makan bubur apa aja. Kadang-kadang tim-tim gue juga kan tinggal warung-warung kayak gitu tuh, tinggal warung-warung pinggiran yang masih buka tengah malam. Akhirnya gue masih suka makan di tempat kayak gitu. Risih nggak sebagai artis papan atas? Enggak lah, sama sekali enggak. Karena ya orang negor nggak apa-apa, cuman minta foto nggak apa-apa. Cuman ya kalau guanya makan sih sama aja. Nggak, maksudnya nggak yang milih-milih makanan, aduh takut nggak higienis gitu atau gimana? Ah, makanya kan kita juga tahu, kita ngelihat tempatnya dan gue udah lama makan di situ, baik-baik aja, pelanggannya juga banyak, berarti kan makanannya tidak kotor. Kalau makanan jorok, nggak bersih, nggak terjaga, pasti pelanggannya juga habis gitu. Karena yang datang ke situ sakit perut, yang datangnya sakit perut. Kalau gue melihat dia pelanggannya makin banyak, masih rame, berarti kan memang makanannya tidak kotor gitu. Nah untuk itu yang jadi nggak asal juga, nggak asal pinggir jalan, tapi kan makanannya tetap pinggir jalan, tapi gue ngeliat konsumennya banyak, tempatnya juga bersih, menurut gue nggak ada salahnya, dan masih banyak banget makanan pinggir jalan yang enak gitu. Kalian pas notif ke Arafi, Ruben mungkin gimana? Dapat balasan nggak sih sama Eko? Di repost sama Rapi, di repost sama Ruben, di repost sama Mas Eko, kita DM-an gitu aja. Bahas apa deh? Iya, nanya siapa tuh Den gitu. Ini Mas viral di Twitter awalnya gitu. Kang Den dapat julukan Sultan Pejaten, gimana, bangga nggak sih atau mungkin itu siapa sih awalnya Kang? Nggak tahu tuh, gue juga gak ngerasa sultan apaan sih, negara kita juga bukan negara kesultanan. Nggak tahu awalnya siapa gitu, kalau gue sih nggak ngerasa lah apaan sih, maksudnya masih banyak yang lebih hebat, masih banyak yang lebih mapan, lebih makmur, dan gue nggak merasa gue menjadi seperti yang mereka bilang, dan gue bersyukur dengan semua yang gue dapat, gitu aja sih. Kang Den, kesannya apa buat artis-artis kayak mungkin yang pengen jadi artis gitu? Kita jangan karena viral jelek-jelekin dirinya sendiri, ngorbanin dirinya sendiri. Buat yang mau dikenal, berkarya, bikin sesuatu, memang mudah terkenal di Indonesia dengan eranya sosial media. Tapi Anda ingin dikenal dengan cara yang apa? Yang terhormat, yang dinistakan orang, dikata-katain orang dengan cara yang baik. Nah, lebih baik berkarya, viral. Nah, di saat Anda dikenal, manfaatkan sebaik-baiknya agar momen itu nggak hilang. Tetap berkarya lagi, ada karya-karya berikutnya sampai akhirnya Anda dikenal lama, bisa bertahan di entertain, dan bisa memberikan sesuatu yang kita bisa nikmatin karyanya.